Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man tabadinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'a li sihhati ajsadina wa qulubina li shifaa amradina zahiran wa batina li dhamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musfiyati lil batin. Al-musfiyati yang membersihkan itu kitab-kitab suci lil batini bagi batin manusia, bin nisbati dengan dinisbatkan ila ulil azaim terhadap orang-orang yang memiliki kehendak, as-sahihah yang bebas, an jami'il awham dari berbagai macam prasangka, wal khayalati dan imajinasi-imajinasi, al fasidati yang rusak, al munafiyati yang menafikan, li sarafatil wahdah adzatiyah bagi memberlakukannya kemahaesaan Allah Ta'ala yang bersifat zat, wal huwiyah dan identitas Allah Ta'ala as-sariyah yang menjalar, fi jami'il madzahir dalam setiap berbagai pengejauhan Allah, hasbati dadati tajalliyat sesuai dengan jumlah tajalli Allah Ta'ala al-mutarattabah yang dirunutkan alal awsaf atas sifat-sifat Allah, wal asma dan nama-nama Allah al-dzatiyah yang bersifat dzati. Oke, ya. Kitab-kitab suci ya, dari mulai Taurat, Injil, Zabur, Quran, juga mushaf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi. Semua kitab-kitab suci itu untuk kita tentu saja Al-Quran itu bisa membersihkan batin kita, batin manusia. Jadi datangnya kitab suci itu dari Allah yang Maha Suci untuk mensucikan batin kita, batin manusia. Tentu saja batin kita itu akan tersucikan dari berbagai macam prasangka dan imajinasi yang rusak.
Nah, apa yang disebut dengan prasangka? Misalnya begini, tidak begitu meyakini bahwa kitab suci itu datangnya dari hadrat Allah Subhanahu wa taala, itu prasangka itu. Prasangka. Tidak begitu meyakini bahwa Al-Qur'an itu merupakan obat lahir dan batin manusia, obat terhadap berbagai penyakit lahir dan penyakit batin manusia, itu merupakan bagian dari adanya prasangka. Jadi tidak adanya keyakinan yang kokoh terhadap firman Allah Ta'ala, bahwa firman itu sesungguhnya bisa mensucikan batin manusia, bisa memberikan petunjuk kepada manusia, bisa menjadi obat bagi penyakit lahir dan batinnya manusia. Jadi karena itu ya, adanya setengah-setengah di dalam mengimani Al-Quran itu harus dirampungkan. Jangan setengah-setengah. Al-Quran itu, kitab suci itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah bahwa Al-Quran itu, kitab suci itu memiliki sejumlah kelebihan yang kita pasti sangat membutuhkan adanya keutamaan-keutamaan di dalam Al-Quran itu. Jadi ya, walaupun kita itu termasuk orang yang jarang membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita hanya sekedarnya membaca Al-Quran ketika kita sholat, tetap keyakinan kita itu harus tangguh bahwa Al-Quran yang datang dari Tuhan yang Maha Suci itu bisa mensucikan batin manusia. Dari apa? Dari berbagai macam prasangka. Misal begini ya, ini kalau dibaca-baca, misal ada ungkapan begini, ini kalau dibaca-baca ternyata Al-Quran ini berada di bawah karya sastra, misalnya gitu. Misalnya begitu. Orang diantara kita misalnya tertarik terhadap karya sastra sampai mengambil kesimpulan, wah ini sepertinya di atas Quran, itu loh. Nah, itu prasangka-prasangka yang rusak itu. Prasangka yang buruk. Gak mungkin ada karya manusia mengungguli firman Allah Ta'ala, itu gak mungkin. Sudah teruji dalam sejarah itu, bahwa di masa Nabi, sastrawan paling andal sekalipun itu kiyok di hadapan Al-Quran. Jadi ketika dibacakan di hadapan sastrawan itu 1-2 ayat saja di Al-Quran, sastrawan yang andal itu kemudian bilang, wah ini nggak bisa ditandingi, pasti ini bukan kata-kata manusia, pasti ini merupakan firman dari Tuhan semesta alam. Jadi kita itu masih memiliki peluang yang sangat luas untuk mensucikan batin kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Katakanlah misalnya ya, yang paling gampang adalah sebagaimana dijazahkan oleh Imam Ghazali, itu baca Al-Fatihah 100 kali. Fatihah 100 kali. Fatihah itu merupakan induk dari seluruh isi Al-Quran. Seluruh kandungan Al-Quran berada di Fatihah. Seluruh kandungan Fatihah berada di Basmalah. Seluruh kandungan Basmalah itu berada di ba. Seluruh kandungan ba itu berada di titiknya. Jadi kita dengan istiqomah membaca Al-Fatihah itu bisa untuk berbagai macam hajat dan keperluan. Makanya kalau Gusmi itu bilang, sekarang sudah bukan zamannya menghadapi anak-anak yang nakal kemudian cuman dibentak-bentak, bukan zamannya. Sekarang mestinya difatihai, gitu lah ya, difatihai. Jadi kalau punya anak bandel, difatihai. Kalau bapaknya yang bandel, difatihai sama anaknya. Jadi saling fatihai. Itu ampuh, itu harus kita terapkan. Kita misalnya ya memiliki hajat, memiliki keinginan yang baik, tapi belum tentu terkabul. Itu untuk kelancarannya kita fatihai. Kita fatihai. Enggak tanggung-tanggung. Fatihah itu firman Tuhan semesta alam loh. Enggak tanggung-tanggung. Kita fatihai. Cuma yang sering kali terjadi adalah bahwa kita itu seringnya ya males. Itu males.
Baca Fatihah itu malas, baca 1-2 kali sudah terasa capek, secapek-capeknya leren kemudian. Tapi megang HP nggak capek-capek. Tapi baca Fatihah capek. Nah itulah ya. Jadi semestinya peluang yang sangat luas dari Allah Ta'ala berupa ayat-ayat suci kitab Al-Quran itu harus senantiasa kita pakai peluang itu, kita pergunakan sehusuk-husuknya adanya peluang itu. Terus wal khayalat ya, hati yang bebas dari berbagai macam imajinasi yang rusak. Misalnya begini, jangan-jangan ya ketika Nabi Muhammad menerima, jangan-jangan ini bisikan setan. Ya nggak mungkin, Kanjeng Rasul itu nggak mungkin, tidak mungkin dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Jadi imajinasi-imajinasi yang rusak itu harus kita singkirkan dari kepala kita, dari pikiran kita tentang Al-Quran. Nisbatkan kepada Al-Quran segala kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci. Allah Maha suci, maka sifat-sifatnya diantaranya adalah sifat kalam. Allah berfirman, firman-Nya pun juga maha suci. Gitu. Jadi agar apa? Agar kita itu memiliki relasi dengan Allah Ta'ala sedemikian kuat kita rasakan. Ketika kita membaca Fatihah, sesungguhnya kita sedang membangun relasi loh dengan Allah. Relasi nggak tanggung-tanggung dengan Allah Ta'ala. Kita punya relasi dengan manusia yang kita agungkan, kita bangganya sudah luar biasa. Punya relasi dengan manusia, punya relasi dengan orang yang memiliki pangkat, memiliki kedudukan, sudah senang luar biasa. Apalagi relasi dengan Allah. Dan Allah itu senantiasa menyediakan relasi itu sebenarnya. Jadi ketika kita itu memiliki hati yang bersih dari prasangka, bersih dari adanya imajinasi yang kotor, di saat itu kita memiliki hubungan langsung terus-menerus dengan Allah Ta'ala. Begini ya, dalam hidup ini kita dikepung oleh nama Allah An-Nafi. An-Nafi itu adalah Tuhan yang maha berguna, maha bermanfaat. Contoh misalnya ya, kita berada di bawah atap ini. Ketika hujan kita tidak kehujanan. Bukankah yang hakikatnya berguna bagi kita itu adalah Allah? Karena yang punya nama yang bermanfaat itu cuma Allah. Yang berguna kepada kita itu cuma Allah. Jadi berarti setiap saat itu kita berdekatan, kita bersentuhan dengan Allah yang maha berguna. Coba ya, Allah memudahkan kita untuk mempergunakan air, baik untuk membasuh diri, baik untuk bersuci, baik untuk mandi dan lain semacamnya. Nah, air itu kan berguna. Nah, di balik kegunaan air itu ada nama Allah An-Nafi, Allah yang berguna, yang bermanfaat. Loh, bukankah hidup kita itu dikepung oleh Allah Ta'ala An-Nafi? Nah, kalau sampai kita bisa merasakan, berarti terus-menerus kita merasakan kehadiran Allah Ta'ala di dalam diri kita. Contoh juga misalnya, yang lebih dekat lagi, jantung kita berdetak dengan sehat. Kan berguna bagi kehidupan kita. Kita tidak mengalami sakit jantung misalnya. Kan berguna bagi. Nah, berarti apa? Di balik sehatnya jantung itu cuma Allah An-Nafi yang berguna bagi kita. Kenapa Allah yang maha dekat itu kok tidak belajar kita merasakannya? Wow, maha dekat kok dengan kita. Maha dekat. Kita itu dikepung kok oleh Allah Ta'ala itu. Dengan rahmatnya itu dikepung kita. Itu yang kita kuatkan. Agar kita merasakan belas kasih sayang Allah yang tak terkira-kira kepada diri kita. Kita memiliki keluarga, memiliki saudara misalnya, dan kita mengambil manfaat dengan adanya hubungan kita dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak dan lain semacamnya. Itu berarti di balik itu semua Allah An-Nafi, Allah yang maha berguna.
Kita dahaga, kemudian kita minum. Setelah minum, hilang dahaga kita, haus kita. Berarti Allah sesungguhnya menjumpai kita lewat minuman yang disediakan untuk diri kita. Kenapa kok tidak dirasakan kehadiran Allah Ta'ala lewat peristiwa makan dan minum, lewat peristiwa tidur dan tersenyum, lewat peristiwa bercanda tawa dengan sesama? Kenapa kok tidak dirasakan bahwa kita itu sesungguhnya sedang disapa oleh Allah Ta'ala? Itu loh, kalau hati kita sehat begitu sampai. Jadi berarti apa? Allah itu betul ketika menyatakan ini qarib. Ketahuilah bahwa aku itu sangat dekat. Oh, betul sekali, sangat dekat. Allah itu bukan berada di antah berantah yang tidak tentu rimbanya, itu bukan. Allah itu maha dekat. Kalau kita renungi, kalau kita rasakan sekaligus, maha dekat. Siapa itu yang telah membuat kita sampai di tempat ini dan kita melakukan kebaikan di tempat ini? Siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? Siapa itu yang telah membuat kita sanggup menikmati pelaksanaan sholat? Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa itu yang telah menjaga badan kita sehingga tetap sehat, kita tetap berbahagia menjalani hidup ini? Siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala? Nah itu loh, hati yang sehat itu sampai peka seperti itu. Sampai peka seperti itu. Nah, kalau kita bisa mempertahankan kepekaan rohani kita, kepekaan spiritual kita, maka kita akan dianugerahi oleh Allah Ta'ala keistimewaan rohani. Kalau peka sampai seperti itu. Jadi makanya orang yang peka itu ketika bangun, melek dari tidur, langsung yang disapa pertama kali Allah. Allah, itu langsung Allah yang disapa pertama kali. Nah itu harus kita latih. Harus kita latih. Terus, kalau kita latih seperti itu, kita akan merasakan bahwa di balik berlangsungnya alam semesta itu, cuma satu loh, Allah Ta'ala. Padahal alam semesta itu beraneka ragam. Tidak saja berwarna-warni, tapi di antara komponen alam semesta itu juga seringkali ada yang bertentangan. Nah, di balik keanekaragaman, di balik pertentangan itu cuma satu loh, Allah. Berarti Allah itu maha sutradara loh. Hebat, hebat. Jadi itu artinya apa? Dari yang banyak ini kita mesti bisa menelusuri secara rohani agar kita sampai kepada yang satu. Dari yang banyak kita sampai kepada yang satu. Dari yang satu kita membaca, keluarlah segala yang banyak. Jadi yang banyak itu keluar dari yang satu. Dan yang satu itu merupakan asal usul dari yang banyak. Coba di dalam batin kita, alamkah yang mengandung Allah atau Allah yang dikandung oleh alam? Kalau kita memiliki penglihatan batin yang bagus, yang bersih, yang tajam, maka kita dapat memastikan alam ini hanyalah secuil bayang-bayang Tuhan yang dikandung oleh hadiratnya sendiri. Kecil ini, alam ini kecil, kecil. Karena itu Syekh Abu Yazid Al-Bistami mengatakan, andaikan seluruh alam raya, bahkan arsy Tuhan, singgasana ilahi jatuh ke zawiyah hatiku, maka hatiku masih luas untuk menampung apa saja. Jadi masih luas hati yang bersih loh, dibandingkan arsy-nya Allah, dibandingkan alam semesta. Masih luas hati yang bersih. Jadi karena itu jangan gampang tertarik kepada makhluk-makhluk agar hati kita mudah menjadi bersih. Kalau tertegun-tegun kepada makhluk, kalau kita terpukau-pukau kepada makhluk, kapankah kita terpukau kepada pencipta makhluk? Gitu. Jadi semestinya kita lebih terpukau kepada asal usul kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adanya berbagai macam aksesoris duniawi itu hanyalah merupakan ujian bagi kita. Dan para wali, para sufi itu sudah lolos dari berbagai macam pukauan-pukauan duniawi itu. Lolos sudah. Karena itu mereka mengatakan ghurri ghairi. Godalah
apapun, siapapun selainku. Karena kau menggoda aku, percuma. Aku tak mungkin mempan oleh godaanmu. Jadi ketika mau digoda oleh berbagai macam aksesoris duniawi, pukauan-pukauan duniawi, maka ini bilang, goda yang lain saja deh. Kayaknya kamu nggak bisa menggoda saya, hanya buang-buang waktu. Aku kasihan kamu. Padahal kamu itu butuh perolehan. Jadi goda yang lain aja. Gitu loh. Itu artinya apa? Hati itu sudah gagah, hati itu sudah kukuh di dalam terpukau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, hebat kalau sudah begitu. Itu loh orang yang hebat, yang begitu-begitu itu. Bukan yang gampang terpukau. Lihat ini terpukau, lihat itu tertarik. Waduh, tercabik-cabik jiwanya kalau begitu. Jangan gampang terpukau. Jadi adanya kemahayasan Allah Ta'ala itu dipantulkan oleh keanekaragaman makhluk. Likulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahid. Jadi pada segala makhluk Allah Ta'ala, dari yang terkecil, partikel terkecil, sampai yang terbesar, pada seluruh makhluk itu ada ayat Allah, ada kemahaan Allah yang menunjukkan Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu satu. Terus juga ya, wal huwiyya as-sariyah fi jamil madzahir. Pada seluruh makhluk itu ada identitas Allah Ta'ala. Oh, hebat. Pada segala sesuatu. Sebab apa? Hakikatnya apa yang disebut sebagai makhluk itu tidak ada. Kalau sekarang ada, itu karena memang disangga oleh Allah. Sehingga yang tidak ada itu seolah-olah ada. Itu karena disangga. Kalau dilepas oleh Allah Ta'ala, tidak disangga, kembali lagi menjadi tidak ada. Lantas kalau memang segala sesuatu hakikatnya tidak ada, nah, kan begitu sangat memalukan kita tertarik kepada yang tidak ada. Loh, tidak ada kok membuat kita tertarik, kan gitu. Jangan-jangan karena penglihatan kita yang sudah tertutup. Jadi karena itu satu saat ya, Syekh Husin bin Mansur Al-Halaj bertamu kepada gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang datang? Allah, kata Syekh Al-Halaj itu ya. Allah. Loh, kok enggak bilang bersama Allah, kok langsung Allah? Terus Syekh Husin bilang kemudian, sejak kapan ada sebilah kayu yang menutupi pandanganmu? Jadi ya, kalau untuk tingkatan hakikat itu, loh, enggak ada loh makhluk itu, enggak ada. Enggak ada. Menjadi ada itu karena Allah Ta'ala menampakkan diri di situ. Kalau tidak menampakkan diri di makhluk itu, tidak mengejawantahkan diri di makhluk itu, ya nggak ada makhluk itu. Jadi bagian terdalam dari makhluk, asal usul dari makhluk itu tak lain adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Karena itu belajarlah untuk bisa merasakan bahwa sesungguhnya hidup ini, kehidupan ini merupakan parade akbar ilahi. Parade akbar ilahi kehidupan ini. Jadi karena itu sudah waktunya bagi kita sekarang itu untuk apa? Untuk lebih tertarik kepada Allah dibandingkan ke makhluk-makhluknya. Katakan sudah lama tertarik makhluk dan sekarang sudah jenuh, gitu aja. Oh, kok enggak jenuh-jenuh tuh ya? Enggak jenuh-jenuh. Bertambah umur bukan makin jenuh, makin saja berlomba-lomba. Bu. Ketahuilah, kata Maulana Rumi, seekor anjing jantan yang dulu ketika masih muda itu mengejar pasangannya ke desa-desa tetangga. Anjing jantan masih muda mengejar pasangannya ke desa-desa tetangga. Setelah giginya rompal, setelah tua, dia akhirnya tidak memiliki nafsu secuil pun. Dia hanya menunggu rumah. Itu binatang ya, binatang. Jadi artinya apa? Binatang-binatang makin tua itu makin insaf. Kan heran tuh kalau manusia makin tua makin memburu-buru kemana-mana. Kan heran. Loh, sudah waktunya. Berumur itu sudah cukupan, sudah 40-an ke atas. Itu sudah waktunya.
mengisi sisa hidupnya itu dengan ketentraman, kehusukan terhadap Allah Ta'ala. Sudah waktunya, bukan waktunya mencari hiburan-hiburan. Bukan, kalau mau mencari hiburan, cari hiburan yang bermutu. Apa itu? Zikir di hadapan Allah bermutu itu. Cari hiburan yang bermutu. Apa itu? Renungan tentang keagungan Allah itu bermutu. Makin tua, makin mencari dangdutan. Wah, balang. Makin tua, makin tergila-gila organ tunggal. Beremah itu. Lah mestinya sudah berbeda dong hiburannya. Hiburan di masa muda dulu ya wajar lah. Sekarang sudah makin berumur, hiburannya harus transenden, harus lebih bermutu. Kalau mau mabuk, mabuklah dengan anggur ilahi, bukan dengan oplosan dan kuplo. Mabuk anggur ilahi. Apa mabuk anggur ilahi? Baca burda, kalau enggak ditahan mabuk beneran. Baca sholawatan, kalau enggak ditahan-tahan mabuk beneran. Itu mabuk bermutu itu, mabuk bermutu. Orang yang menempuh mabuk bermutu ini makin lama makin cerdas. Tapi orang yang menempuh mabuk oplosan makin lama makin bodoh. Makin bodoh. Jadi kalau mau mabuk dengan anggur ilahi, gitu loh. Apa anggur ilahi itu? Zikiran, renungan tentang keagungan. Dan kita terpukau senantiasa terhadap kemahaan Allah Ta'ala, itu mabuk bermutu. Itu yang disebut sebagai mabuk anggur ilahi. Gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, itu hadir pada segala sesuatu loh. Nah, kita harus tertarik untuk merasakan pembuktiannya. Jadi bagaimana kita membuktikan bahwa Allah Ta'ala hadir pada segala sesuatu? Ketahuilah seperti tadi bahwa di mana-mana kita mendapatkan kemanfaatan, maka di balik kemanfaatan itu adalah Allah satu-satunya. Dan di mana kita mendapatkan mudarat atau bencana atau bahaya, naudzubillah, di balik itu cuma Allah juga satu-satunya. Jadi manusia itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu nggak bisa. An-nafi' dan ad-dhar, yang bermanfaat dan yang berbahaya itu cuma Allah. Maka kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya Allah, karena aku yakin bahwa Engkau yang bermanfaat, Engkau yang mudarat, maka aku hanya berharap kepadamu, aku hanya takut kepadamu. Ya Allah, karena aku yakin bahwa Engkau yang bermanfaat, Engkau yang mudarat, Engkau yang bahaya, maka aku tidak berharap kepada manusia, aku pun tidak gentar kepada manusia. Jadi yang diharapkan itu, tumpuan pengharapan itu Allah. Yang ditakuti ya cuma Allah. Wong manusia itu tidak bisa mendatangkan mudarat kok hakikatnya. Jadi kalau kita menyaksikan manusia mendatangkan mudarat, itu sesungguhnya juga atas kehendak Allah Ta'ala. Allah tidak berkehendak, wah percuma. Orang yang hidup di tengah dukun-dukun santet, dukun-dukun santet itu tidak berbahaya sama sekali, kecuali Allah mengizinkan. Nah itu loh. Kalau Allah tidak mengizinkan, sampai kapanpun tidak berbahaya itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, enggak berbahaya. Jadi kalau ada orang bermanfaat kepada kita, saksikan di balik orang itu Allah. Kalau orang bermudarat kepada kita, naudzubillah, saksikan di baliknya itu juga Allah. Karena itu mohon perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelaslah kemudian bahwa alam semesta ini tak lain adalah bayang-bayang Allah Ta'ala. Walaupun bayang-bayang Allah, alam semesta tidak diciptakan agar kita berhasrat kepadanya. Tidak. Allah menciptakan alam semesta agar kita sanggup menjadikannya sebagai tangga rohani untuk sampai kepada ilahi. Bukan tertegun-tegun kepada komponen-komponen alam semesta itu. Suatu saat ya, ada seorang wali yang sangat ampuh, yang kedudukan rohaninya hanya satu tingkat di bawah kenabian. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Nah, Syekh Abdul Jabbar ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari ini itu sampai
dari saking tajamnya penglihatan menyaksikan ketika Allah Ta'ala menerapkan kun fayakun. Kun, adalah engkau sesuatu yang dikehendaki itu loh. Maka kemudian ada, sampai menyaksikan. Terus lebih naik lagi derajatnya, Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Nifari ini bisa mempraktekkan kun fayakun juga. Jadi apa yang dikehendaki itu ada langsung.